Oke, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang laporan evaluasi akhir semester terkait basis data dalam depo bangunan dan toko konstruksi. Boleh di next? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sabit Mantovani dengan 3 nomor NPM terakhir 280. Dan saya, Mutia Fatima Az-Zahra, dengan 3 digit NPM terakhir 263. Saya Ulima Satria Madina dengan 3 digit NPM terakhir 007. Saya Aldinur Pramudia dengan 3 digit NPM terakhir 297. Oke, saya persilakan kepada Ulin untuk menyampaikan materi. Oke, di sini saya akan menyampaikan modul 1 mengenai identifikasi tabel awal berdasarkan bukti transaksi dari depo toko bangunan dan konstruksi. Nah, modul 1 ini diawali dengan bukti transaksi yang diperoleh dari salah satu teman kelompok kami, yaitu Kak Aldi. Dari bukti transaksi tersebut, kami mengidentifikasi data-data yang muncul dan menyusunnya ke dalam sebuah tabel kami. Nah, tabel awal ini kan digunakan untuk menampung seluruh informasi yang terdapat pada transaksi penjualan. Terus, data yang dicatat itu meliputi waktu terjadinya transaksi, terus barang yang dibeli, jumlah barang, harga satuan, total harga, serta keterangan tambahan yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Nah, yang di samping sini itu kan ada atribut yang terdapat pada tabel awal sebagai berikut. Yang pertama itu ada hari atau tanggal. Nah, atribut ini tuh digunakan untuk mencatat waktu terjadinya transaksi sehingga memudahkan proses pencairan dan pelacakan riwayat transaksi. Dan yang kedua itu ada nama barang. Atribut ini berisi nama barang di bulan atau pelanggan pada saat transaksi berlangsung. Ini next aja. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Terus ketiga itu tadi kan ada atribut jumlah barang. Nah, atribut ini itu menunjukkan banyaknya barang yang dibeli, beserta juga satuannya seperti buah, sak, kilogram, terus lembar, batangan, maupun lain-lain. Terus yang keempat itu ada harga satuan. Nah, atribut ini tuh menunjukkan harga untuk setiap satu unit barang yang dijual kepada pelanggan. Kelima ada atribut jumlah harga. Nah, atribut ini tuh merupakan total biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Nilainya itu berupa hasil perkalian jumlah barang dengan satuan barang. Dan terakhir ada atribut keterangan. Atribut ini digunakan untuk mencatat informasi tambahan yang masih berkaitan dengan transaksi sehingga dapat membantu proses dokumentasi dan pengolahan data. Nah, berdasarkan hasil identifikasi tersebut, diperoleh tabel awal yang masih terbentuk data mentah. Coba kembali ke slide sebelumnya. Ya, ini data mentah ini. Proses normalisasi akan menjadi dasar untuk tahapan berikutnya, yaitu proses normalisasi ini yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap normalisasi. Yang pertama itu 1NF. Nah, di sini kita bisa melihat kedua tabel itu telah memenuhi bentuk normal pertama atau 1NF karena setiap atribut itu menyimpan nilai yang bersifat atomik atau tunggal, dan juga itu tidak terdapat kelompok data yang berulang maupun atribut multi value. Nah, jadi setiap record itu dapat diidentifikasi secara unik menggunakan primary key, yaitu kode pegawai pada tabel pegawai dan ID pelanggan pada tabel pelanggan. Nah, mungkin contoh atribut multi value itu mungkin satu pegawai mempunyai 2 nomor telepon dan 2 nomor telepon itu berada dalam satu sel tabel.
itu. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, jadi pada tahap 2NF ini tabel entitas stok barang dan juga tabel entitas transaksi itu telah memenuhi syarat karena sebelumnya sudah berada pada bentuk 1NF dan seluruh atribut non-key memiliki ketergantungan penuh terhadap primary key masing-masing. Nah, jadi pada entitas stok barang ini tuh seluruh data itu bergantung pada ID stok. Nah, sedangkan pada entitas transaksi itu seluruh data bergantung pada ID transaksi. Nah, jadi karena primary key pada kedua tabel ini terdiri dari satu atribut, maka tidak terdapat partikel dependensi atau apa ya, berulang gitu, data berulang, sehingga kedua tabel telah memenuhi bentuk normal kedua atau 2NF. Bisa di next, Kak. Nah, untuk yang ketiga NF ini di tabel pegawai itu bisa kita lihat awalnya tuh kita di tabel ini hanya ada jabatan saja, tidak ada ID jabatan. Nah, namun karena kita juga menerima saran gitu dan juga berpikir bahwa oh ya emang ternyata jabatan di dalam kolom pegawai ini ya kurang maksimal gitu loh. Jadi jikalau nanti pegawai tersebut keluar atau mungkin dipecat, jabatan tersebut juga akan ikut hilang dalam database. Nah, jadi makanya kita bikin entitas jabatan biar jikalau pegawai tersebut pecat atau keluar, jabatan tersebut tetap ada di database. Seperti itu. Oke, aku yakin banget nih, kalian pasti kebingungan. Entitas stok barang dan pegawai itu sebenarnya dari mana sih? Nah, dari kami, kelompok 6, kami membuat 3 konsep dasar, yaitu entitas barang, transaksi, dan pelanggan. Pelanggan datang dan dia akan melakukan transaksi pembelian, dan barang tersebut akan diberikan kepada pelanggan. Itu adalah dasar dari konsep data model yang kami buat. Boleh di next? Lalu yang kedua, Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut ERD. Nah, dari 3 data tadi, kami akan menambahkan 3 data berikutnya. Contohnya seperti entitas supplier, karena di dalam sebuah toko itu pasti akan disuplai sebuah barang. Makanya kami membuat ini tabel supplier. Dan yang kedua, entitas pegawai. Ini berfungsi untuk mencatat pegawai yang terlibat langsung dalam transaksi. Dan yang ketiga, entitas pengiriman. Ini untuk mencatat semua pengiriman kepada pelanggan. Oke, boleh di next? Boleh agak di zoom dikit, Kak, mungkin? Di bagian mana? Terserah sih. Oke, ini adalah contoh yang dari relasi yang saya sebutkan. Barang itu akan disediakan oleh supplier, dan barang tersebut itu bisa berisi banyak transaksi. Oke, boleh digeser ke kanan sedikit. Nah, dengan begitu akan dilakukan pengiriman dan transaksinya akan dilakukan oleh pegawai dan pelanggan. Boleh di next? Oke, yang ketiga, ERD. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, barang akan disediakan oleh supplier, barang itu berisi banyak transaksi, dan sebagainya. Boleh di next? Dan tahap yang keempat, tahap yang ketiga, Enchanted Entity Relationship. Ini itu berfungsi untuk memberikan turunan tabel. Contohnya seperti entitas stok barang. Ini itu turunan dari tabel barang. Sementara entitas stok barang ini berfungsi buat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait barangnya itu masuk atau keluar atau disuplai ulang begitu. Jadi biar ada perubahan yang tetap. Oke, yang kedua, entitas jabatan. Sebelumnya pada tabel pegawai itu kolom atribut jabatan itu mempunyai ketergantungan kepada nama. Jadi misalkan Aldi gitu, dia jabatannya sopir. Jika Aldi keluar, maka jabatan sopir ini akan hilang. Maka dengan demikian akan dibuatkan tabel sendiri. Oke, dan tahap yang terakhir, tahap yang keempat. Dari 8 entitas, itu kami membuat 1 entitas lagi, yaitu entitas detail transaksi. Saya jelaskan lagi, sebelumnya
pada entitas barang itu bisa mempunyai banyak transaksi. Sementara di satu transaksi dia bisa punya banyak barang. Begitu. Kan dalam aturan database itu nggak boleh ada relasi many to many. Makanya kami membuat entitas detail transaksi untuk menjadi perantara. Boleh di next? Oke, ini adalah physical data model yang telah kami buat. Di sini ada 9 entitas. Boleh agak di zoom dikit, Kak? Di sebelah mana? Sebelah kiri, 5 kotak. Nah, ini ada stok barang, supplier, pengiriman, dan detail transaksi. Agak ke kanan dikit. Dan di sebelah kanan ada transaksi yang berrelasi langsung dengan pegawai dan jabatan, dan ada tabel pelanggan. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya DDL. DDL ini adalah sebuah sintaks untuk membuat sebuah tabel. Contohnya di sini kami menggunakan sintaks script table pengiriman. Maka kami akan membuat tabel pengiriman dengan ID sebagai yang tertulis di bawah sana, ada ID pengiriman, ID barang, ID transaksi, dan lain-lain. Lalu yang di sebelah kanan itu adalah output dari tabel pengiriman atau dari sintaks kami. Memang belum ada datanya karena belum diisi. Di next. Oke, di sini kami menggunakan query alter. Kami menggunakan contohnya seperti ini. Alter tabel pegawai berarti pada tabel pegawai add email varchar. Berarti kami akan menambahkan sebuah atribut email dengan varchar bernilai, maaf berapa itu? Boleh agak di zoom dikit. Oke. Dengan varchar bernilai 50, seperti yang ada di sebelah kanan ini, akan ada atribut baru, nggak kayak yang sebelumnya. Lalu yang kedua, kami menggunakan alert tabel pelanggan, add email, add alamat. Maka ini akan menambahkan atribut baru, yaitu alamat. Dan di contoh ketiga juga sama, di sini juga menambahkan email supplier. Maka di tabel yang terakhir, itu juga akan menambahkan email supplier. Boleh di next? Oke. Yang selanjutnya, query drop. Di sini, drop itu kebalikan dari add. Drop itu berfungsi untuk menghapus. Kalau tadi alert table pegawai add kolom email, kalau di sini itu drop kolom email, berarti kolom email dihapus. Contohnya seperti di sebelah kanan, itu udah nggak ada emailnya lagi. Boleh agak di zoom dikit, Kak? Tuh, seperti yang kalian perhatikan, udah nggak ada email di tabel yang pertama, dan di tabel yang ketiga juga nggak ada email supplier. Tuh, seperti yang kalian perhatikan. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai DML atau Data Manipulation Language, di mana untuk yang query pertama itu ada insert. Seperti yang kita tahu bahwa pengertian dari insert itu sendiri yakni memasukkan data record baru atau data record tambahan ke dalam sebuah entitas. Di sini kelompok kami membuat sebuah soal, yakni masukkan 31 data record dummy pada tabel supplier menggunakan query insert. Mana awalnya kan kita membuat 30 data record seperti yang sudah tertera di gambar sebelah kiri yang sedang saya zoom sekarang. Kemudian kami memasukkan query atau perintah insert untuk memasukkan satu data record dummy, alias data record yang seperti tidak harus selalu realistis di lapangan, tetapi tetap berkorelasi dengan apa yang dimaksud, begitu. Nah, untuk tambahan data recordnya itu ada di data record yang paling bawah, yakni SU031, Serif Wanjaya, bla bla bla. Seperti yang teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kedua, kami membuat satu contoh kembali, sama, yakni masukkan 31 data record dummy pada tabel supplier menggunakan query insert. Di mana, seperti yang teman-teman bisa lihat, bahwa awalnya kita membuat 30 data record yang ada di sebelah kanan, di sini, mengenai barang, entitas barang. Kemudian, kami menambahkan satu data record menggunakan query atau perintah insert, yang nantinya ia akan menambahkan sendiri di paling bawah, yakni B031, SU031, Batako, satuan buah sejumlah 200. Seperti itu. Kemudian, selain
adanya insert atau query insert pada DML atau Data Manipulation Language, di DML itu ada juga query update, yakni seperti yang sudah saya cantumkan bahwa artinya adalah mengubah isi nilai atau value yang sudah ada. Di sini kami sudah membuat dua soal. Yang pertama, terapkan query update pada entitas pengiriman dengan merubah value yang sebelumnya Dwi menjadi tree pada atribut nama penerima. Di sini kami juga sudah menyantumkan kondisi sebelum dan sesudah mengalami query update. Di mana yang pertama itu kan di sini dimension value yang sebelumnya Dwi pada atribut nama di entitas pengiriman. Yang saya maksud, mohon maaf, maksud saya yang kami maksud Dwi itu di sini teman-teman, nama penerima. Nah, data record ke P010 ini yang akan kita ubah spesifikasinya ada di nama penerima. Nah, kemudian kita menggunakan sintaks seperti ini, di mana update pengiriman yang menunjukkan nama entitas, kemudian nama penerima ini nama atributnya, kita mau merubah, mengupdate data yang di mana sih letaknya, kemudian tree ini letakkan atau kita memasukkan data yang baru. Kemudian where ID pengiriman ini maksudnya apa ya? Kayak data record itu mempunyai spesifik atau atribut spesifik yang seperti apa, yang di mana, seperti itu. Kita menggunakan PK, kemudian select from pengiriman, dan lain-lain, dan menghasilkan tree, yang awalnya Dwi menjadi tree. Ini sama juga dengan update yang selanjutnya, soalnya hampir sama, yakni terapkan query update pada entitas barang dengan merubah value yang sebelumnya bernama baud atau menjadi baud keyboy pada atribut nama. Di mana pada yang dimaksud di soal itu yang seperti ini, di data record dengan ID barang B009 baud atop di sini. Kemudian yang ingin kita ubah adalah menjadi baud keyboy. Baud atop diganti dengan baud keyboy, di mana sintaksnya kurang lebih seperti ini. Dan nantinya ia akan berubah menjadi seperti ini. Yang awalnya seperti ini, B009, SU009 baud atop bungkus 95 menjadi seperti ini. Jadi yang berubah hanya nama dari nama barangnya gitu. Jadi data value atau value nilai lah dari tiap atribut tetap sama, yang berubah hanya nama. Karena kita ya memang tujuannya ingin mengubah nama saja gitu, seperti yang ada di sintaks di sini. Kemudian yang terakhir ada delete. Di sini kami sudah menyantumkan bahwa arti dari query atau perintah delete atau hapus seperti yang kita sudah ketahui, yakni menghapus satu baris data record secara utuh. Jadinya dia itu tidak menghapus satu sel data misalkan, katakanlah tidak. Tapi ketika kita sudah menerapkan query delete, itu maka satu data record yang kita maksud itu akan terhapus. Di sini kami membuat soal, terapkan query delete pada entitas detail transaksi dengan menghapus data record ke-5 dan ke-9. Di mana data record ke-5 ini sudah kami tandai, yakni DT005 dan DT009. Mengapa kami menggunakan ini patokan atau acuannya? Karena kami menganggap bahwa ID detail transaksi itu mudah untuk dianalisis atau dibedakan dengan data record yang lain seperti itu. Memang itu sudah fungsi mutlaknya dia, teman-teman. Nah, di sini juga sudah kami mention bahwa kita itu sebenarnya mau menghapus apa sih? Menghapus entitas detail transaksi di mana di atribut ID detail transaksi dengan data record ID detail transaksinya DT005. Ini ada dua, delete from dan delete from, karena ada dua data record yang ingin kami hapus. Sehingga hasilnya adalah data record ke-5 dan data record ke-9 akan terhapus di kondisi setelah mengalami query delete. Seperti yang kita tahu bahwa ada 1, 2, 3, 4, langsung 6 dia loncat. Mengapa? Karena kita sudah menerapkan query delete. Kurang lebih seperti itu. Hal ini juga sama terhadap perintah ini. Kami membuat soal terapkan query delete pada entitas pengiriman dengan menghapus data record ke-1 dan ke-10. Ini soalnya 11-12, hampir sama, yakni 1 P001 pada ID pengiriman dan P010.
pada ID pengiriman juga. Kita mention di sini untuk menghapus, kita membuat sintaksnya seperti itu. Lalu, pada kondisi setelah mengalami query delete ini tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena sintaks yang kita running telah berhasil alias tidak error. Jadi, satu data record langsung terhapus. Seperti yang kita lihat, misal, nama driver Supriyadi di data record pertama. Apakah ada nama Supriyadi di atribut nama driver di kondisi setelah mengalami query delete? Kita lihat tidak ada. Berarti sintaksnya berhasil alias tidak error. Kemudian untuk selanjutnya kami akan membuat atau mendemokan dari query select pada DML atau Data Manipulation Language yang akan dilakukan oleh teman kami yakni Ulin. Kami persilakan. Terima kasih. Oke, setelah presentasi langsung aja kita lanjut ke demo query-nya. Oke, di sini ada insert into, kita akan menambahkan sebuah data record kepada tabel supplier begitu. Boleh di-run Kak Ulin? Oke, setelah kodenya di-run oleh Kak Ulin, di sini datanya akan muncul. Boleh di-zoom dikit apakah bisa? Oke, jadi di sini datanya akan sesuai dengan apa yang kita input. Oke, boleh di next. Oke, kali ini kita akan melakukan query update pada detail transaksi. Di sini pada ID detail transaksi sekitar DT005 itu kita akan mengubah jumlah barangnya menjadi 10 dan subtotalnya menjadi 100.000. Boleh di next. Oke, kali ini kami menjalankan query delete pada stok barang. Di sini kami ingin menghapus sejumlah data record dengan ID ST001. Seperti yang kalian lihat, di sini udah nggak ada lagi ID ST001 dan data record yang berhubungan dengan dia. Bahkan di sini dimulai dengan ST002. Oke, dan yang kedua, kami juga melakukan penghapusan pada tabel stok barang dengan data record ST031, itu ID stok barangnya. Sebentar. Nah, di sini seperti yang kalian perhatikan, di sini itu cuma mentok ST030, bukan ST031 karena data tersebut sudah dihapus. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.